Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Imron Rosyidi, MTH MED selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Konseling PAIB, serta pemirsa sekalian menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reality terapi atau terapi realitas. Anggota grup kami terdiri dari 2 orang, yakni saya sendiri Muhammad Rudi Anggara dan rekan saya Dewi Novia Karlina. Masuk pada topik diskusi, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama asal-usul reality terapi, kemudian ada konsep-konsep utamanya. Yang ketiga ada terapi proses, dan yang keempat ada application atau aplikasi. Kami mengambil referensi dari bukunya Gerald Corey yang berjudul Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, edisi ke-8 terbitan tahun 2009. Yang pertama yakni asal-usul reality terapi, tokohnya yakni William Glasser. William Glasser, a psychiatrist inspired by his mentor G.L. Harrington, developed reality therapy in 1962. William Glasser adalah seorang psikiater yang terinspirasi oleh mentornya G.L. Harrington mengembangkan terapi realitas pada tahun 1962, which emphasized personal responsibility for behavior, yang menekankan pada tanggung jawab pribadi atas perilaku. In the 1980, he adopted William Powers control theory, which involved into choice theory in 1996. Pada tahun 1980-an, ia mengadopsi teori kontrolnya William Powers yang kemudian berkembang menjadi teori pilihan atau choice theory pada tahun 1996. This theory became the basis for reality therapy, teaching that individuals are responsible for their choice and can only control their life in the present, making it a widely taught approach around the world. Nah, teori ini menjadi dasar bagi reality terapi atau terapi realitas ini yang kita bahas saat ini, yang mengajarkan bahwa individu itu bertanggung jawab atas pilihan mereka dan hanya dapat mengendalikan hidup mereka itu di masa sekarang, menjadikannya teori reality terapi ini pendekatan yang diajarkan secara luas di seluruh dunia. Secara definition of reality therapy based on choice theory focus on unsatisfying relationship issue as the cause of many psychological disorders. Terapi realitas didasarkan pada teori pilihan atau choice theory tadi, berfokus pada masalah hubungan yang tidak memuaskan sebagai sebab banyak gangguan psikologis. It helps client improve relationship and teach effective behavior for achieving happiness, emphasizing the good relationship between therapist and client as the foundation. Terapi ini membantu klien memperbaiki hubungan dan mengajarkan perilaku yang efektif untuk mencapai kebahagiaan dengan menekankan hubungan yang baik antara terapis dan klien pada fondasinya. Apply in areas such as counseling, education, rehabilitation, and crisis intervention. The approach is popular in school, hospitals, correctional facilities, and rehabilitation centers, including military clinics. Nah, teori ini
terapi ini diterapkan di berbagai bidang seperti konseling, pendidikan, rehabilitasi, dan intervensi krisis. Pendekatan ini juga populer di sekolah, rumah sakit, fasilitas kemasyarakatan, dan pusat rehabilitasi termasuk klinik militer. Masuk pada pembahasan kedua, yakni key konsep atau konsep utama. Yang pertama mengenai views on human nature atau pandangan tentang sifat dasar manusia. Humans have 5 basic genetic needs: survival, love and belonging, power, freedom, and pleasure, which are monitored by the brain as control system. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan genetik dasar. Yang pertama keberlangsungan hidup, kemudian yang kedua cinta dan rasa memiliki, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Yang mana kebutuhan dasar ini itu dimonitor oleh otak sebagai sistem kontrol. Discomfort arises when these needs are not met. In reality therapy, therapists use choice theory to help clients recognize unmet needs and find ways to meet them. Nah, ketidaknyamanan muncul ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, kebutuhan 5 dasar ini. Nah, dalam terapi realitas atau reality terapi ini menggunakan teori pilihan atau choice theory untuk membantu klien mengenali kebutuhan yang tidak terpenuhi dan menemukan cara untuk memenuhinya. Next, ke konsep yang kedua, yakni explanation of behavior in choice theory. According to choice theory, all human behavior is the result of choice and consists of 4 components: action, thought, feelings, psychology. Behavior is a form of communication that conveys message to the world. Therapists help clients understand the message of their behavior to increase awareness of its impact on others. Jadi konsep utama yang kedua yakni mengenai penjelasan perilaku dalam teori pilihan. Menurut teori pilihan ini, semua perilaku manusia itu merupakan hasil dari pilihan yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama tindakan, action, kedua pikiran, thoughts, keempat feeling atau perasaan, dan yang ketiga perasaan, dan yang keempat adalah psikologi. Nah, perilaku merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada dunia. Nah, dalam terapi ini, terapis membantu klien memahami pesan perilaku mereka untuk meningkatkan kesadaran akan dampaknya terhadap orang lain. Seperti itu. Next, konsep yang ketiga yakni karakteristik of reality therapy. Jadi karakteristik dari terapi realitas ini ada 4. Yang pertama, emphasis on choice and responsibility. Yang kedua, rejecting transference. Yang ketiga, focus on the present. Yang keempat, avoid focusing on symptoms. Yang kelima, challenging traditional views of mental disorder. Jadi ada 5. Yang pertama adalah penekanan pada pilihan dan tanggung jawab. Yang kedua, menolak pemindahan. Yang ketiga, fokus pada masa kini. Yang keempat, menghindari berfokus pada gejala. Yang kelima, menantang pandangan tradisional tentang gangguan jiwa.
Oke, untuk karakteristik reality terapi yang pertama yakni emphasis on choice and responsibility. Jadi penekanan pada pilihan dan tanggung jawab. Reality therapy teach that each individual is responsible for their choice. Although this doesn't mean that they should be blamed or punished unless they break the law. Therapists help clients focus on choice that can bring them closer to meaningful people or activities, such as work, which can increase self-esteem. When clients feel better about themselves, destructive behavior tend to decrease. Terapi realitas mengajarkan bahwa setiap individu itu bertanggung jawab atas pilihan mereka, meskipun tidak berarti bahwa mereka harus disalahkan atau dihukum kecuali jika melanggar hukum. Nah, di sini terapis membantu klien untuk berfokus pada pilihan-pilihan yang dapat mendekatkan mereka pada orang-orang atau aktivitas yang bermakna seperti pekerjaan yang dapat meningkatkan harga diri. Ketika klien merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, perilaku destruktif cenderung berkurang seperti itu. Yang kedua, rejecting transference atau menolak pengalihan. Therapists in reality therapy act as themselves without accepting the client's emotional shift toward others, such as parental figure. Therapists emphasize that the relationship in therapy is intended to teach clients how to interact healthily in the real world, not to repeat old patterns. Nah, terapis dalam terapi realitas ini bertindak sebagai diri mereka sendiri tanpa menerima pergeseran emosi klien terhadap orang lain, seperti figur orang tua. Nah, terapis menekankan bahwa hubungan dalam terapi dimaksudkan untuk mengajarkan klien bagaimana berinteraksi secara sehat di dunia nyata, bukan untuk mengulangi pola-pola yang lama. Dan yang ketiga, fokus on the present. Fokus pada masa kini. Present day issues are the primary focus, avoiding repetition of past negative experience. Will past accomplishment or positive relationship may be built up. Therapy is directed toward solution to current needs. Glasser asserts that dwelling on the past too much only hides progress. Terapi realitas mengurangi jadi masalah saat ini adalah fokus utama menghindari pengulangan pengalaman negatif di masa lalu. Jadi fokus pada permasalahan yang sekarang dan menghindari pengalaman yang di masa lalu, pengalaman yang negatif. Meskipun pencapaian masa lalu atau hubungan positif dapat diangkat, walaupun bisa dibahas juga, tetap terapi diarahkan pada solusi untuk kebutuhan saat ini. Jadi fokus untuk saat ini, mengurangi pengulangan pada pengalaman sebelumnya seperti itu. Nah, Glasser di sini menegaskan bahwa terlalu memikirkan masa lalu hanya akan menghambat kemajuan. Jadi fokus untuk saat ini. Terapi ini itu berfokus untuk saat ini seperti itu. Dan yang terakhir, avoiding focusing on symptoms. Menghindari fokus pada gejala-gejala. Relative therapy reduce attention to physical or psychological symptoms
because they are seen as the result of ineffective total behaviors. Symptoms are signal that the client's basic needs are not being met. The therapist directs the client to solution for current unsatisfying relationship or needs, making therapy shorter and more effective. Nah, terapi realitas mengurangi perhatian pada gejala-gejala fisik atau psikologis karena gejala-gejala tersebut dipandang sebagai hasil dari perilaku total yang tidak efektif. Gejala adalah sinyal bahwa kebutuhan dasar klien tidak terpenuhi. Nah, terapis di sini mengarahkan klien pada solusi untuk hubungan atau kebutuhan yang tidak memuaskan saat ini, membuat terapi menjadi lebih singkat dan efektif. Ini yang terakhir, yang kelima, challenging traditional views of mental disorder, menentang pandangan tradisional tentang gangguan mental. Choice theory rejects the traditional notion that physical and psychological symptoms automatically constitute mental disorder. Glasser critiques the use of psychiatric medication and diagnostic manuals such as the DSM-40R, emphasizing that a choice-based approach is more effective in addressing clients' basic needs and relationship. Teori pilihan menolak anggapan tradisional bahwa gejala fisik dan psikologis secara otomatis merupakan gangguan jiwa. Glasser mengkritik penggunaan obat-obatan psikiatri dan diagnostik manual seperti DSM-4TR dengan menekankan bahwa pendekatan berbasis pilihan lebih efektif dalam menangani kebutuhan dasar dan hubungan klien. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai terapi proses atau proses terapi dan aplikasi dari reality terapi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Okay, next I want to explain about therapy process. The first, therapeutic goals, tujuan terapi. To help clients learn better ways to meet all of their needs, including power or achievement, freedom or independence, and pleasure. Untuk membantu klien mempelajari cara yang lebih baik untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, termasuk dalam kekuatan atau prestasi, kebebasan atau kemandirian, dan kesenangan. Nah, tujuan terapi di sini yaitu klien akan dibantu oleh konselor untuk memenuhi semua kebutuhannya. Klien akan diberitahu cara-caranya atau dibimbing dengan seorang konselor untuk memenuhi semua kebutuhan yang belum dimiliki oleh seorang klien, mulai dari kekuatannya, prestasinya, kemandiriannya, kebebasannya, atau kesenangan-kesenangan klien. The second is function and role, fungsi dan peran. Reality therapists teach clients how to conduct self-evaluation by challenging clients to examine and evaluate their own behavior and then make plans to change. Terapis realitas mengajarkan klien bagaimana melakukan evaluasi diri dengan menantang klien untuk memeriksa dan mengevaluasi perilaku mereka sendiri, kemudian membuat rencana untuk berubah. Nah, fungsi dan peran terapi di sini yaitu ketika seorang klien melakukan realitas terapi, ia akan dibantu atau dibimbing oleh seorang konselor untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah selama ini perilaku atau sikap atau hal-hal yang dilakukan oleh seorang klien itu sudah memenuhi kebutuhannya atau belum. Kemudian mereka akan melakukan atau membuat rencana untuk merubah
sikapnya sendiri. The third, client experience in therapy. Pengalaman klien dalam terapi. The client will not be asked to discuss the past or symptoms and will only focus on the action and thought that are happening now. Klien tidak akan diminta membicarakan masa lalu atau gejalanya, dan hanya akan fokus pada tindakan dan pemikiran yang terjadi saat ini. Jadi ketika seorang klien itu melakukan realitas terapi, konselor tidak akan mengungkit masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Jadi ketika seorang klien melakukan realitas terapi, ia akan fokus pada masalah-masalah yang dilalui atau dialami saat ini. The last is therapist and client relationship. Counselor help client gain a deeper understanding of the consequences of their current behavior. Counselor membantu klien mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi perilaku saat ini. Nah, terapi realitas ini menekankan pada pemahaman dan hubungan yang saling mendukung, atau aliansi terapeutik yang merupakan fondasi untuk hasil yang efektif. Nah, di sini klien dengan konselor itu harus saling mendukung. Nanti konselor itu akan mendukung hal-hal yang dilakukan oleh klien. Nah, konselor harus memiliki kualitas pribadi tertentu, termasuk kehangatan, ketulusan, keteguhan hati, pengertian, penerimaan, kepedulian, rasa hormat kepada klien. Nah, di sini peran konselor itu sangat diperlukan oleh klien, yaitu konselor harus memberikan kehangatan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian, memberikan pengarahan kepada seorang klien tersebut. Ketika seorang klien itu konsultasi, nah seorang konselor itu harus mendengarkan klien. Ia juga harus menciptakan suasana yang rileks. Kemudian seorang klien memberikan pengarahan kepada seorang konselor akan memberikan pengarahan kepada klien. The next is applications, therapy techniques, and procedures. Teknik dan prosedur terapi. Dalam praktek terapi realitas dapat dikonseptualisasikan sebagai siklus konseling yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu creating a counseling environment, menciptakan lingkungan konseling, implement specific procedure to change behavior, mengimplementasikan prosedur-prosedur yang mengarah pada perubahan perilaku. And last is WDEP system, yaitu sistem WDEP. Creating a counseling environment, menciptakan lingkungan konseling. The practice of reality therapy rests on the assumption that a supportive and challenging environment allows clients to begin to make changes in their lives. Nah, praktik terapi realitas bertumpu pada asumsi bahwa lingkungan yang mendukung dan menantang memungkinkan klien mulai membuat perubahan dalam hidup mereka. The therapeutic relationship is the foundation for effective practice. If it is not present, there is little hope that the system can be successfully implemented. Counselors who hope to create a therapeutic alliance strive to avoid behaviors such as arguing, attacking, accusing, belittling, commanding, criticizing, fault finding,
sourcing, making exercises, holding grudges, instilling fear, and giving it easily. Hubungan terapeutik merupakan dasar bagi praktek yang efektif. Jika tidak ada, kecil harapan bahwa sistem tersebut dapat berhasil diterapkan. Konselor yang berharap untuk menciptakan aliansi terapeutik berusaha untuk menghindari perilaku seperti berdebat, menyerang, menuduh, meremehkan, memerintah, mengkritik, mencari-cari kesalahan, memaksa, membuat alasan, menyimpan dendam, menimbulkan rasa takut, dan mudah menyerah. Nah, ketika seorang klien itu datang berkonsultasi kepada konselor, konselor itu harus menciptakan lingkungan atau suasana yang baik kepada klien. Pastinya seorang klien ketika datang untuk berkonsultasi kepada konselor, ia merasa bahwa dirinya itu sedang dihadapi dengan masalah. Maka dari itu, seorang konselor harus menciptakan lingkungan yang baik. Dan ketika lingkungan yang baik itu didapati oleh seorang klien, ia akan berasumsi bahwa dirinya akan memulai perubahan dengan adanya lingkungan yang baik tersebut. Nah, dalam proses realitas terapi ini, seorang konselor tidak boleh menyerang klien, tidak boleh berdebat dengan klien, tidak boleh menuduh, tidak boleh meremehkan, tidak boleh memerintah, mengkritik, juga mencari-cari kesalahan atau memaksa klien dengan membuat alasan atau menyimpan dendam, menimbulkan rasa takut juga kepada klien, sehingga klien tersebut mudah menyerah dan tidak jadi merubah perilakunya. Maka dari itu, seorang konselor harus menciptakan lingkungan yang baik terhadap seorang klien. Implement specific procedures to change behavior. The second is implement specific procedures to change behavior. Yang kedua yaitu menerapkan prosedur khusus untuk mengubah perilaku. According change occurs when a person recognizes that current behavior is not meeting their desires and believes they can choose more effective behaviors. In reality therapy, that therapists begin by identifying what the client wants from therapy and exploring choice in their relationship, especially those that are unsatisfying. Perubahan yang sesuai terjadi ketika seorang menyadari bahwa perilaku saat ini tidak memenuhi keinginan mereka dan percaya bahwa mereka dapat memilih perilaku yang lebih efektif. Dalam terapi realitas, konselor memulai dengan mengidentifikasi apa yang diinginkan klien dan dari terapi dan mengeksplorasi pilihan dalam hubungannya mereka, terutama yang tidak memuaskan. Clients often deny that relationships are the problem, but the therapist encourages them to focus on behaviors they can control. The therapy process helps clients realize that they are responsible for their own behavior, not anyone else. The therapist then works with the client to discover new, better choice. The builds awareness that change is their decision, not the situation or anyone else. This leads clients to take control of their lives and make better choice to achieve the goals. Nah, klien sering menyangkal bahwa hubungan adalah masalahnya, tetapi konselor mendorong mereka untuk fokus pada perilaku yang dapat mereka kendalikan. Proses terapi membantu klien menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, bukan orang lain.
Kemudian seorang konselor bekerja dengan klien untuk menemukan pilihan baru yang lebih baik dan membangun kesadaran bahwa perubahan adalah keputusan mereka, bukan situasi atau orang lain. Hal ini menuntun klien untuk mengendalikan hidup mereka dan membuat pilihan yang lebih baik untuk mencapai tujuan mereka. Nah, dalam menerapkan prosedur khusus untuk mengubah perilaku seorang klien, konselor itu memulai dengan mengidentifikasi apa yang diinginkan dari seorang klien. Seorang konselor itu mengeksplorasi apa yang diinginkan oleh seorang klien dan apa yang selama ini dilakukan oleh seorang klien. Kemudian seorang klien itu dihadapi dengan beberapa pilihan. Dan dari beberapa pilihan itu, seorang konselor harus memberikan pengarahan atau bimbingan bahwasanya sesuatu hal atau perilaku yang dilakukan oleh klien saat ini itu tidak membawa perubahan. Maka dari itu seorang konselor tetap membebaskan dari pilihan seorang klien, tetapi tetap dalam pengawasan atau bimbingan dari seorang konselor. Nah, konselor itu akan mengarahkan bahwasannya hal-hal mana yang harus dilakukan oleh seorang klien untuk menjadikan klien itu memiliki perubahan dalam hidup yang lebih baik. The next is WDEP system. Wants and needs. Keinginan dan kebutuhan. Clients are given the opportunity to explore every aspect of their lives, including what they want from their family, friends, and work. Klien diberi kesempatan untuk mengeksplorasi setiap aspek kehidupan mereka, termasuk apa yang mereka inginkan dari keluarga, teman, dan pekerjaan mereka. Through the therapist's skillful questioning, clients are helped to define what they want from the counseling process and from the world around them. It is helpful for clients to define what they expect and want from the counselor and themselves. Nah, melalui pertanyaan terapis yang terampil, klien dibantu untuk mendefinisikan apa yang mereka inginkan dari proses konseling dan dari dunia yang di sekitar mereka. Hal ini berguna bagi klien untuk mendefinisikan apa yang mereka harapkan dan keinginkan dari konselor dan dari diri mereka sendiri. Nah, ketika proses konseling, hal yang pertama kali atau tahap yang pertama dilakukan yaitu konselor dengan klien itu mendiskusikan apa sih yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh seorang klien itu. Nah, dari situ konselor bisa mengeksplorasi apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh seorang klien. Jadi dia tahu bagaimana cara ia mengarahkan atau membimbing seorang klien tersebut. Nah, pada saat itu juga konselor bisa menanyakan kepada klien kayak contohnya apa yang sedang kamu inginkan sekarang, apa yang sedang kamu butuhkan saat ini sehingga kamu melakukan proses konsultasi ini. Ketika seorang klien itu sudah mulai membicarakan mengenai perasaan atau masalahnya, sebagian besar konselor itu harus menerima atau mengakui perasaan-perasaan yang diutarakan oleh klien tersebut. Nah, kemudian seorang konselor itu mendorong klien untuk mengambil tindakan dengan mengubah apa yang mereka lakukan dan mereka pikirkan.
lebih mudah lagi untuk mengubah apa yang kita lakukan dan pikirkan daripada mengubah perasaan kita. Nah, dari situ setelah seorang klien itu mengutarakan perasaan-perasaan atau masalah-masalahnya yang dihadapinya sekarang, seorang konselor itu memberikan pengarahan kepada seorang klien, mendorong klien untuk mengambil suatu tindakan yang dilakukan oleh klien selanjutnya. Maksudnya seorang konselor itu memberikan dorongan atau dukungan kepada seorang klien agar seorang klien itu melakukan tindakan selanjutnya. B. Evaluation. In therapy reality, clients are asked to evaluate each component of their behavior, such as action, talk, feelings, and psychology. Nah, dalam terapi realitas, klien diminta untuk mengevaluasi setiap komponen perilaku mereka seperti tindakan, pikiran, perasaan, dan fisiologi. The therapist helps clients assess whether their behavior is effective and encourages them to make better choice. Change only occurs if the client feels the change is beneficial. Honest self-assessment is essential in this process. Nah, konselor membantu klien menilai apakah perilaku mereka efektif dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik. Perubahan hanya terjadi jika klien merasa perubahan itu bermanfaat. Penilaian diri yang jujur sangat penting dalam proses ini. Nah, dalam reality terapi ini, klien diminta untuk mengevaluasi setiap komponen atau setiap perilaku hal-hal yang dilakukan oleh seorang klien, mulai dari pemikirannya, perasaannya, tindakannya, dan juga fisiologinya. Dari sini peran seorang konselor yaitu membantu klien untuk menilai apakah perilaku atau hal-hal yang dilakukan saat ini itu sudah benar atau belum. Nah, dari sini seorang konselor juga mendorong seorang klien untuk melakukan atau membuat pilihan hal-hal yang menjadikan seorang klien itu melakukan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, perubahan ini terjadi jika klien itu merasa bahwasanya sikap atau perilaku yang berubah tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pada saat ini juga seorang konselor harus menilai seorang klien mengenai perilaku atau hal-hal yang dilakukan oleh seorang klien. Apakah perilaku tersebut sudah betul, sudah baik atau sudah benar. Dalam menilai tersebut, seorang konselor harus dengan jujur. Konselor juga harus bersikap terutama ketika proses atau tahapan dalam terapi ini. Tujuannya yaitu untuk membantu klien mengenali perilaku mana yang perilaku sudah efektif, mana perilaku yang belum efektif. Nah, khususnya ketika seorang klien itu dihadapi dengan berbagai masalah. Maka dari itu seorang konselor harus membantu atau mendorong seorang klien memilih pilihan yang terbaik bagi seorang klien. C. Planning and action. Rencana dan tindakan. In reality therapy, the therapist helps client find ways to meet their needs by creating an action plan for change. Dalam terapi realitas, konselor membantu klien menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membuat rencana tindakan untuk perubahan. Once the client has determined what they want to change, they are encouraged to explore new behaviors and develop a plan.
If the initial plan does not work, the therapist and clients work together to create a new, more appropriate plan. Nah, setelah klien menentukan apa yang ingin mereka ubah, mereka didorong untuk mengeksplorasi perilaku baru dan mengembangkan rencana. Jika rencana awal tidak berhasil, konselor dan klien bekerja sama untuk membuat rencana baru yang lebih tepat. Nah, dalam tahapan yang terakhir di dalam sistem WDEP ini ada rencana dan tindakan. Nah, dari sini seorang konselor itu membantu klien untuk membuat rencana mengenai tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh seorang klien untuk memulai perubahan. Nah, dari sini seorang klien itu harus menentukan apa yang ingin diubah. Nah, setelah ia sudah menemukan apa yang ingin diubah, seorang konselor itu mengajak klien untuk mengeksplorasi perilaku baru dan menyusun rencana suatu tindakan yang harus dilakukan selanjutnya oleh seorang klien. Nah, jika suatu rencana tersebut belum berhasil, maka seorang klien dan konselor itu harus bekerja sama untuk membuat rencana kembali mengenai apa yang harusnya dilakukan oleh seorang klien tersebut untuk memulai perubahan. Nah, konselor juga harus memberikan dukungan lebih kepada klien untuk membantu klien menghadapi ketakutan akan kegagalan dan percaya pada kemampuan mereka untuk membuat pilihan lebih baik. Jelas, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.